Katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yesus kau dasar, Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Katakan sama-sama, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, oh Yesus kau dasar yang aman, amanku bersama. Yesus, Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan ku percaya. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya akan firman-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Inilah hidup kami Tuhan, perkenankan hidup kami untuk serupa dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu
sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Katakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mata kami tetap memandangmu Tuhan, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Amen. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap kami menyembahmu Tuhan, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hidup
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Baik itu yang baik atau buruk menurut mata kami, tetapi kami tahu satu hal, bahwa tangan Tuhan ada di situ dan Tuhan merancangkan untuk kebaikan bagi kami. Kalau sekarang kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu yang mengubahkan segenap atmosfer hidup kami, atmosfer cara berpikir kami. Dan kami mau buka hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Wahyu turun ke atas kami, supaya kami betul-betul memahami apa yang menjadi isi hati Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Lifehouse Family. Dimanapun saudara berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudaraku yang kekasih, untuk kembali bagikan berkat lewat firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16-20. Setelah peristiwa-peristiwa kebangkitan, maka ini adalah peristiwa menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa kenaikan. Menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, saudara ya. Nah saudara, biasanya kalau seseorang akan naik ke surga, saudara. Maksud saya seseorang kalau akan berpergian jauh atau berpergian selamanya, ia pasti membawa sebuah pesan yang sangat penting. Membawa pesan yang sangat krusial, tidak mungkin pesan yang main-main. Contoh saja, kalau saudara mau meninggalkan rumah untuk katakan 1 bulan untuk bisnis trip, dan kebetulan saudara tidak bisa ajak anak saudara, saudara pasti akan pesankan hal-hal yang sangat krusial, hal-hal yang sangat penting. Tidak mungkin hal-hal yang remeh-temeh. Atau jika seseorang sudah di ujung maut, lalu dokter berkata, ayo keluarga semua kumpul. Dan orang itu hendak menyampaikan pesan-pesan terakhir. Kira-kira pesan apa saudara yang akan disampaikan? Apakah pesan yang baik? Atau apakah pesan yang penting atau pesan yang tidak penting? Rasanya pasti pesan yang penting. Tidak mungkin, tolong ambilkan Coca-Cola. Kayaknya enggak. Kayaknya tidak mungkin begitu ya. Pasti pesan yang penting. Nah ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga mengumpulkan orang-orang dan mengumpulkan murid-murid. Pasti ini pesan yang sangat penting. Kita akan lihat. Dari ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu, karena Yudas sudah tidak ada ya, dia sudah bunuh diri. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wait, coba, kita stop dulu. Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaannya, memangnya selama ini di tangan siapa? Kan gitu. Kok Tuhan bicara sekarang, kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi, memang selama ini di tangan siapa kuasa itu? Nah saudaraku, jawabnya adalah selama ini memang kuasa di bumi ini ada di tangan iblis. Kalau kuasa sorga jelas di tangan Bapa. Itu sebabnya ketika pencobaan di padang gurun, iblis berani berkata dengan pongahnya, berkata kepada Tuhan Yesus, sembah aku berikan dunia ini kepadamu. Tuhan juga tidak berkata, enak aja lu ngomong begitu, memang dunia ini siapa punya? Nah kan Tuhan juga tidak membantah saudara. Ketika iblis berkata, sembah aku berikan dunia ini kepadamu, Tuhan gak bantah tuh. Oh, oke. Sebab memang dulu dalam kekuasaan iblis. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan dia dibangkitkan Bapa, segala kuasa di bumi dan di sorga diberikan kepada Tuhan Yesus. Iblis tidak lagi punya kuasa. Iblis tidak lagi punya kuasa. Jadi setelah Tuhan Yesus disalibkan, dibangkitkan,
Segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam tangan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menandakan kemenangannya atas maut. Kalau Tuhan Yesus tidak menang, saudara, maka kuasa di surga dan di bumi tidak ada dalam genggamannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melalui Yohanes, Rasul Yohanes, memberikan pesan kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, kamu harus menang seperti aku menang. Tuhan tidak berkata, kamu sudah menang ya karena aku menang. Enggak, tapi kamu harus menang seperti aku menang. Dalam hal ini kita harus jeli melihat kitab suci. Banyak orang Kristen yang tanpa perjuangan, tanpa mencontoh hidup Tuhan Yesus sudah merasa dirinya menang. Karena dia melihat ada ayat di kitab Roma yang berkata kamu lebih dari pemenang. Nah, saudara harus memahami dulu ketika Paulus menuliskan kamu lebih dari pemenang itu kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu luar biasa. Dalam tekanan, dalam aniaya, ancaman kematian, diaduin sama binatang buas, dikasih makan singa, macan yang kelaparan. Dan mereka mempertahankan imannya. Mereka tidak menyangkali Tuhan Yesus. Untuk orang-orang seperti itu benar, Paulus katakan, kamu lebih dari pemenang. Kalau untuk kita gimana? Kita harus berjuang. Inilah perjuangan menjadi Kristen. Jadi ketika Tuhan berkata di kayu salib sudah selesai, itu perjuangan Tuhan Yesus yang sudah selesai. Perjuangan kita baru kita harus mulai. Watak kita belum selesai. Makanya kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Kolose 3 ayat 10. Saya mau bacakan. Kolose 3 ayat yang ke-10. Atau ayat yang ke-9. Saya baca dari ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Lihat, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan kamu telah mengenakan manusia baru bukan satu kali, tapi kata Alkitab terus-menerus. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa yang penting aku terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus itu apa sih? Ikutin doa pendeta. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru titik awal, saudara. Kekristenan itu bukan, aku ikutin doa pendeta, aku dibaptis, maka semua udah selesai. Tidak ada perjuangan lagi. Ya, apa sulitnya sih cuman dibaptis? Hah? Apa sulitnya? Baptisan itu hanya tanda awal, saudara. Hanya tanda awal. Justru perjuangan kita terletak pada ini. Mengenakan manusia baru terus-menerus. Diperbaharui setiap hari. Ini bukan peristiwa satu kali selamanya. Makanya yang digunakan kata anakaino. Ana itu berarti repetition, intensity. Repetition, diulang terus. Kainos berarti baru. Terutama dalam konteks ini adalah freshness. Fresh terus, hubungan kita dengan Tuhan harus fresh. Saudara terima udara aja maunya fresh. Ya kan, makanya kaca kita buka, jendela kita buka, supaya ada pertukaran sirkulasi udara. Ya. Supaya udara yang baru masuk. Ya kan? Makanan aja kita mau fresh. Kan gak mau makanan yang udah dari 1 bulan yang lalu dipanasin lagi, dikasih lagi suruh makan. Kita mau yang fresh. Hubungan kita sama Tuhan juga harus begitu. Perjuangan mengenakan manusia baru itu harus fresh setiap hari. Makanya dari pagi kita bangun tidur, kita harus berkata, Tuhan, aku mau mengenakan manusia yang baru. Itu bukan doa kemarin. Itu doa setiap hari yang harus kita perbaharui. Kalau terima makanan jasmani aja kita mau setiap hari fresh. Terima makanan rohani kita juga dari Tuhan, kita juga harus fresh. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga harus fresh. Jangan berpikir yang penting aku udah ikutin doa apa pendeta, aku udah dibaptis, udah ya Tuhan bye-bye. Loh, gimana?
Coba saudara kalau dikasih oksigen sama Tuhan, nih sekali sedot ya untuk bertahan 24 jam. Modal kita. Kita tarik nafasnya terus menerus. Berapa detik sekali kita tarik nafas, berapa detik sekali kita tarik nafas. Kekristenan juga sama. Komitmen mengenakan manusia baru terus menerus, bukan cukup satu kali. Nah, apanya yang dibaharui saudara dari manusia baru ini? Apanya yang dibaharui? Kan menjadi Kristen harus dibaharui. Apanya? Yang harus dibaharui adalah spiritnya, pikirannya. Makanya kita terus belajar, kita terus berdoa supaya spirit kita dibaharui. Kan yang jadi baru itu bukan bentuk tubuhnya. Ketika kita menjadi manusia baru itu kan bukan yang jerawatan jadi mukanya mulus. Yang rambutnya tipis jadi tebal. Lah saya dulu tebal sekarang jadi tipis. Bukan habis dibaptis tiba-tiba tebal lagi. Ya enggak saudara. Yang harus dibaharui adalah spiritnya. Pembaharuan manusia batinia sangat mempengaruhi kedalaman seseorang dengan Tuhan. Hanya orang yang membaharui manusia batinianya setiap hari yang bisa punya kedalaman dengan Tuhan. Jadi kalau ibarat ngebor nih, kita tuh ngebor terus setiap hari. Kalau kita terbiasa connected dengan Tuhan, kalau kita terbiasa membaharui terus roh kita dengan Tuhan, spirit kita dengan Tuhan, ini kalau ngebor ini makin dalam saudara. Hari ini kedalaman baru 30 cm, nggak apa-apa, besok bor lagi. 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, terus. Terus saudara. Dengan jalan itu manusia batinia kita, pengenalan kita akan Tuhan itu akan semakin luar biasa. Kita semakin bisa punya pikiran perasaan Tuhan. Kan harus sinkron, harus tiap hari. Kalau kita suami istri aja kan tidak bisa cuman 1 hari ngobrol ketemu pria dan wanita terus menikah langsung. Kan tidak begitu saudara. Perlu ada kedalaman dulu. Bertahun-tahun, pacaran 2 tahun, 3 tahun baru menikah. Udah pacaran 2-3 tahun aja, begitu menikah. Langsung kita bilang, waduh kok beda total. Tuh, udah kenal 2-3 tahun ngobrol aja masih bisa, waduh masih banyak hal yang aku tidak ketahui. Apalagi yang ketemu 1-2 hari nikah langsung. Wah itu mah beli kucing dalam karung. Nah lewat pengenalan itu setiap hari akan menyatu, akan lebih align. Sampai saudara bisa mengenali langsung. Kan kalau kita sudah menyatu dengan pasangan kita, sering bicara. Kalau dia telepon kita pinjam handphone orang, halo. Biarpun handphonenya nomornya tidak keluar di handphone kita. Kita juga tahu langsung, iya yang. Oh kalau saya panggil istri saya kan, sayang. Yang, iya yang, saya tahu langsung. Biarpun istri saya pinjam handphone orang. Nah orang tanya, loh kok tahu? Kan bukan pakai handphone dia. Ya jawabannya karena saya sudah mengenal. Makanya saya tahu. Kan bukan karena, halo, iya yang. Kan bukan karena, oh halonya istri saya itu di nada F crash minor. Beda sama yang lain. Kan bukan begitu saudara. Nah kita hanya bisa tahu itu kalau kita sudah mengenal. Makanya pertanyaan paling sulit untuk saya adalah, kalau saya tuh ditanya, pendeta dengar suara Tuhan tuh gimana sih? Waduh saya bingung. Ya harus kenalan dulu sama Tuhan. Harus terus-menerus diperbaharui setiap hari, saudara. Baru kebangkitannya itu memberikan makna yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita teruskan ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan berkata, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara, kita ini harus menjadi utusan misi. Kita harus menjadi utusan misi. Utusan misi yang saya maksudkan itu bukan saudara
pergi ke Papua, pergi ke pegunungan Himalaya, bukan. Ketika Tuhan berkata, pergilah, kita jadi utusan misi. Utusan misi dimanapun saudara berada. Salah satu dosen saya dulu berkata gini, bumi itu kan bulat. Bumi itu kan bulat. Bumi punya ujung gak? Bulat saudara. Gak ada ujungnya kan, bukan kotak. Kalau kotak kan ada ujung, kalau bulat kan gak ada ujung. Jadi artinya apa? Ya ini sih hanya penafsiran. Artinya kita harus menjadi utusan misi dimanapun saudara berada. Saudara harus menjadi utusan misi, utusan Tuhan dimanapun saudara berdiri. Jadi ini juga bisa kita maknai bahwa kita kerja, kita berumah tangga, disitulah kita menjadi utusan kerajaan Allah. Dan jadikan semua bangsa murid. Tuhan gak cari pengikut, Tuhan cari murid. Target kita bukan cetak pengikut, tapi cetak murid. Makanya di Life House Jakarta ini, saya harus pastikan bahwa saudara mau ikut dimuridkan. Saya tidak bisa cuma menyampaikan firman Tuhan 1 minggu sekali. Ingat firman Tuhan itu hanya trigger saudara ya. Saya juga bantu dengan renungan. Kita punya live message yang saudara setiap pagi bisa dengar di Spotify atau dari Anchor FM. Kita juga punya live quotes di Instagram, kita punya live words di Instagram. Saudara bisa punya banyak resources kebenaran firman Tuhan. Itu semua untuk men-trigger saudara. Kemudian juga masih ada pendalaman Alkitab. Tujuan saya cuma satu, men-trigger saudara supaya saudara mau lebih dalam lagi dan saudara mau menjadi murid. Tuhan tuh gak cari pengikut saudara, Tuhan tuh cari murid. Tuhan tuh cari murid. Kalau pengikut Yesus mah banyak, kemana-mana Yesus pelayanan orang berbondong-bondong ikut dia. Di Alkitab banyak sekali tertulis, maka takjublah orang banyak dengan pengajarannya. Oh memang Tuhan Yesus itu pengkhotbah jempolan di zamannya. Walaupun juga banyak yang datang yang mau kesembuhan. Karena kalau pelayanan Tuhan Yesus itu yang buta melihat, bukan yang buta berjalan, yang tuli melihat saudara ya. Orang banyak mencari Tuhan Yesus. Yang mau ikut dia mah banyak. Entah dengan berbagai macam motif. Yang mau ikut dia banyak. Tapi Tuhan tuh gak cari pengikut. Tuhan cari murid. Kita gak bisa pungkiri bahwa zaman sekarang juga orang punya banyak motif untuk ikut Tuhan Yesus. Ada yang mau ikut Tuhan Yesus untuk kesembuhan. Ada yang mau ikut Tuhan Yesus buat jadi security-nya. Waduh kurang ajar. Tuhan Yesus cuma jadi security-nya. Tuhan jagai dan lindungi keluargaku ya Tuhan. Oh bukannya salah doa itu. Boleh. Tapi kalau motif kita ikut Tuhan cuma buat itu, supaya dijaga dari corona lah apalah. Waduh kita tuh jadi Tuhan cuman siskambling. Jadi petugas security kita saudara. Nah rupanya sejak zaman dulu juga banyak yang ikut Tuhan seperti itu. Maka ketika Tuhan Yesus bikin mujizat, 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Itu baru yang laki-laki loh, belum perempuan, ada yang bawa anak. Tuhan nyebrang ke satu tempat, orang berbondong-bondong ikut dia. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu cari aku, udah lu jangan sok kangen deh. Gue tahu lu tuh cari gue cuma mau roti kan? Memang dari dulu punya banyak yang motivasi itu. Itulah level pengikut tuh di sana. Tapi kalau murid lain saudara. Kalau murid tuh lain. Murid tuh lain. Kalau murid bukan mencari mangkoknya Tuhan. Ingat yang suka saya katakan, beli rumah gratis payung. Yuk jangan incar payungnya dong. Masa payungnya, beli mobil gratis gelas. Masa gelasnya yang dicari? Jangan kejar mangkoknya Tuhan, kejar pribadinya. Nah kalau pengikut, itu biasa mengejar mangkoknya Tuhan. Mengejar payung tadi, mengejar gelas tadi. Itu pengikut. Kalau murid ya gak boleh gitu. Makanya Tuhan Yesus di sepanjang pelayanannya khotbah orang berbondong-bondong. Tetapi ketika dia di Golgota, di Via Dolorosa, kemana ribuan orang itu?
Ketika dia di hadapan Kayafas, di hadapan Pilatus, kemana ribuan orang itu? Orang itu justru yang mungkin berkata, salibkan dia. Lihat, kalau pengikut itu gampang berubah. Lihat angin aja. Lihat apa yang sedang menguntungkan dirinya saja. Ya, jangan sampai orang Kristen seperti itu. Dulu ke Gunung Kawi, sekarang ikut Yesus. Kenapa? Lebih sakti ini. Loh, itu pengikut. Nanti yuk cari yang lebih sakti lagi pasti. Ya, ntar yuk cari yang lebih sakti lagi. Saudara, jangan seperti itu. Kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan sebab pribadinya. Bukan mau cari kesaktiannya, tapi pribadinya. Itu yang kita cari, saudara. Ya. Jadi yang Tuhan cari itu adalah murid, bukan pengikut. Kalau murid di jalan Via Dolorosa pun ikut. Bukan hanya Nazaret. Tapi sampai di Via Dolorosa pun dia ikut. Itulah murid. Orang yang mau menjadi murid, kan jadikanlah segenap bangsa muridku dan baptislah mereka. Orang yang mau menjadi murid harus menerima baptisan yang benar. Apa itu baptisan yang benar? Bukan teknisnya. Kalau teknis baptisan bisa banyak. Percik, selem, pakai bendera, ini itu. Ya kita di sinode kita mempercayai teknis baptisan selam. Tapi itu bukan esensinya. Sesungguhnya baptisan itu adalah siap mati. Bukannya bunuh diri loh. Bukan, tapi kita siap, saudaraku, mematikan daging kita. Kita siap membunuh manusia lama kita. Jadi mau teknisnya mau diapain pun, kalau belum siap mematikan manusia lama, itu belum benar baptisannya. Jangankan diselem, dilelepin sekalian. Sampai ditahan di dalam 10 menit kalau kuat nafasnya. Itu tetap belum benar. Tetap belum benar. Sebab baptisan itu adalah lambang kematian. Makanya kekristenan itu sebenarnya kita sedang belajar mati sebelum mati. Sebelum kita mati beneran, kita belajar mati dulu. Dengan cara kita matikan kedagingan kita. Kita matikan keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita belajar mati dulu. Hanya orang yang sudah mati yang bisa hidup merdeka. Makanya kan kalau saudara melayat, saudara ketemu mayat itu gak akan melawan. Sebab dia sudah mati. Jadi kalau orang yang masih difitnah dikit bereaksi, ya, baru disundut sedikit terbakar, itu belum mati saudara, belum, masih bereaksi. Nah, apanya yang mati? Yang kita harus belajar matikan adalah jiwanya kita. Pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran manusia itu jahat, jorok, kotor. Tapi kalau kita terbiasa merenungkan firman Tuhan, ini pikiran kita dicuci. Kita mencari perkara yang di atas. Nah, itu pikiran kita mulai dimatikan. Perasaan kita mulai dimatikan. Dulu kan kita Kristen perasaan, saudara. Aku merasa. Jangan dong, Kristen keputusan dong kita. Kristen apa adanya. Jangan yang cuma merasa doang, saudara. Ya, merasa itu paling gak enak. Aku merasa benar, berarti cuma merasa doang. Belum benar. Harusnya kita benar-benar saja, bukannya merasa benar. Nah, orang yang sudah mati itu, yang mematikan manusia lamanya, dia akan hidup apa adanya, enak, merdeka, saudara. Orang kalau hidup apa adanya itu merdeka. Kalau pura-pura itu yang capek, saudara. Ya, karena orang yang berpura-pura harus menjadi orang yang bukan dirinya. Makanya pura-pura berbuat baik tuh gak enak. Yang enak ya memang dasarnya baik aja. Kalau berbuat baik aja mesti pura-pura, pasti gak enak. Pura-pura kerja, ya gak enak, cuman acting doang. Tapi misalkan ada bos, gak ada bos, aku kerja. Karena memang aku kerja betulan. Nah, enak kan merdeka hidup kita. Semua yang pura-pura tuh gak enak. Pura-pura melayani Tuhan, gak enak. Nah, nanti jadi beban.
Tapi kalau memang hati saudara pelayanan, saudara tidak akan jadikan itu beban. Justru itu jadi sukacita. Dan saudara tidak perlu mengukur, oh gue nih lebih berkorban loh dari orang itu. Loh, gak usah diukur saudara. Oh semua yang dalam ketidakpura-puraan itu enak. Kita bermain tanpa beban. Makanya kalau atlet itu ya, seorang atlet itu kalau bertanding, selalu dikatakan apa? Harus bermain tanpa beban. Maksudnya apa sih? Karena kalau bermain pakai beban tuh gak enak. Nah saudaraku, kita harus menjadi murid. Murid itu yang pertama dia mau dimatikan manusia lamanya. Supaya apa yang ada dalam dirinya keluar aja secara natural. Orang yang serius mau jadi murid, dia melayani pun dengan sebuah kesungguhan hati saudara. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi sudah bicara tentang baptis. Ayat 20 sekarang. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah ini yang berat saudara. Ini yang berat. Amanat agung itu yang berat bukan membaptisnya. Kalau membaptis orang itu masih gampang ya. Ada yang bisa membaptis orang satu hari 100, 200 orang. Tapi yang susah tuh ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini beratnya, ini yang gak bisa dipotong. Inilah misi menghidupkan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Kalau tidak diajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kalau tidak diajarkan kebenaran firman Tuhan, sulit untuk menghidupkan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Makanya gereja itu harus serius, bertumbuh kuat, berakar kuat, kokoh dalam kebenaran firman. Ini loh poinnya. Kalau cuman Tuhan Yesus suruh pergilah, oke, pergi gampang. Abis pergi ngapain? Baptis, oke. Baptis masih bisa. Tapi ini yang berat. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini mahalnya amanat agung, saudara. Ya, ini mahalnya. Sayangnya kebanyakan di pajangan-pajangan Kristiani, ayat ini dipotong. Biasanya cuman dikutip ayat 19 aja. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku bla bla bla. Tapi ayat 20-nya tuh biasanya dipotong kalau di pajangan-pajangan figura. Padahal intinya itu justru di ayat ke-20 saudara. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Seseorang bisa punya iman yang benar kalau dia mempelajari apa yang Tuhan perintahkan. Makanya ada 3 dimensi iman kan. Yang pertama hanya setuju dalam pikiran, pengaminan akali, persetujuan pikiran. Iman jenis ini ya yang di Alkitab suka ditulis, maka takjublah mereka oleh pengajaran Tuhan Yesus. Baru setuju dalam pikiran. Yang kedua kan ada yang percaya sama kuasa Allah. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Tapi kalau saudara mau punya iman yang dimensi tertinggi, yaitu taat mutlak, saudara harus belajar firman. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bagaimana bisa taat kalau perintahnya aja kita nggak tahu? Ayat ini ditutup dengan ini, saudara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Nah ayat ini juga banyak dikutip, saudara. Tapi saya bingung tuh yang ajarlah mereka itu suka dipotong loh. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Orang banyak mengutip ayat ini dengan mengharapkan penyertaan Tuhan. Dan biasanya penyertaan Tuhan di sini dihubungkan dengan hutang lunas, sakit sembuh, dapat jodoh, dapat kerjaan. Tuh penyertaan Tuhan. Tuhan yang berjanji menyertai sampai kesudahan zaman. Apakah itu penyertaan Tuhan, saudara?
sebenarnya penyertaan Tuhan bukan hanya di situ. Itu bisa saja merupakan bagian dari penyertaan Tuhan. Tapi sebenarnya penyertaan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah penyertaan supaya orang menjadi murid. Caranya gimana untuk menjadi murid? Mematikan manusia lama tadi. Belajar segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi penyertaan Tuhan itu sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang mau dikembalikan ke rancangan yang semula. Penyertaan Tuhan ditujukan untuk orang-orang yang serius mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Ada banyak orang mau penyertaannya tetapi tidak mau keserupaannya. Mau penyertaannya tetapi tidak mau mematikan manusia lamanya. Padahal penyertaan Tuhan itu ditujukan supaya kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ketika orang dalam masalah, seringkali ayat ini menjadi ayat favorit. Sebab mereka percaya, oh Tuhan bisa bekerja dengan segala sesuatu. Biarpun aku lagi terpuruk, aku lagi gagal, Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa katanya? Mendatangkan kebaikan. Aku bisa dimerdekakan. Itulah penyertaan Tuhan. Aku bisa diloloskan dari persoalan hidup. Tetapi saudara, ayat ini tidak selesai sampai di sini. Supaya kita betul-betul memaknai penyertaan Tuhan itu buat apa sih? Amanat agung penyertaan Tuhan itu buat apa yang sampai kesudahan zaman? Nah, kalau saudara lihat, Allah memang bekerja, memang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mereka yang terpanggil. Tadi ya, sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ayat 28 tadi itu nggak stop sampai di situ. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ini untuk siapa? Untuk orang yang mau diproses, dibentuk untuk menjadi sesuai gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Inilah proses menjadi murid. Jadi orang tidak bisa cuma mau penyertaan Tuhan tapi tidak mau diproses menjadi murid. Dia mengharapkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kita mau kebaikannya tapi keserupaannya kita tidak mau. Tidak bisa saudara. Jadi janji Tuhan penyertaan sampai akhir zaman. Itu bicara untuk orang-orang yang mau diproses serupa dengan Kristus. Siapa itu? Itulah murid. Tuhan tidak cari pengikut. Tuhan cari murid. Lebih baik punya 10 jenderal dalam kerajaan Tuhan daripada punya 100 yang kelas hansip. Ini hanya pengandaian ya, bukannya mengecilkan yang profesi hansip, bukan. Ini hanya pengandaian. Makanya visi Lifehouse adalah membentuk anggota keluarga kerajaan. Ini murid saudara. Ini murid. Ini jenderal dalam kerajaan Tuhan. Ini orang-orang yang akan turut memerintah bersama Kristus. Kita nggak cetak pengikut. Kita harus jadi pabrik murid. Mencetak murid. Bukan mencetak pengikut. Kenapa? Sebab orang-orang yang akan mempercepat kedatangan Tuhan, yang akan menggenapi jumlah yang genap dalam kitab Wahyu 6, itu murid, bukan pengikut. Itu murid. Itulah sebabnya kita harus, Lifehouse Jakarta harus serius mencetak murid. Jadi pabrik murid. Baru kepada murid itulah Tuhan menantikan atau Tuhan menjanjikan penyertaannya sampai di akhir zaman. Doa saya, setiap kita tidak stop hanya sampai jadi pengikut. Baru awal ikut Tuhan, memang awalnya baru mengikut. Tapi kita harus punya target, aku mau jadi murid. Begitu ikut Tuhan, aku mau jadi murid. Aku gak mau cukup jadi pengikut, aku harus jadi murid.
Lifehouse Jakarta, selamat menjadi murid. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami masih boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kalau kami pada saat ini sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali ada sebuah pesan penting Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Yaitu Tuhan berpesan supaya kami menjadikan bangsa murid Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan ada pada setiap kami yang serius mau menjadi murid dan mengejar keserupaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Aku berdoa kiranya Tuhan yang menjagai dan melindungi segenap jemaat Tuhan di tempat ini, di Lifehouse Jakarta. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Sebab kami berkomitmen ingin menjadi murid. Dan sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang siap dimuridkan dan siap mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom, Lifehouse Family. Matius 25 menggambarkan sedikit gambaran tentang apa yang akan terjadi di penghakiman terakhir nanti. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ketika aku sebagai orang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Saudaraku, lalu orang-orang bertanya, kapan aku melihat engkau lapar? Kapan aku melihat engkau haus? Kapan aku melihat engkau sebagai orang asing? Kapan kami melihat engkau sakit ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab gini, sesungguhnya jika kamu melakukan untuk salah seorang saudaramu yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudaraku, kondisi memang belum banyak berubah, belum banyak menjadi semakin baik. Di mana-mana masih banyak orang yang terefek dengan pandemi ini, dengan pandemi global ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita justru harus melihat hal-hal ini sebagai sebuah kesempatan di mana kita bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesanggupan, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya untuk membagikan kasih Kristus, untuk melakukan kemurahan untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Itu sebabnya kembali saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah berperan, baik secara dana, tenaga, volunteer, pemikiran, direpotkan, dan lain sebagainya, untuk boleh kita bersama-sama bahu-membahu dalam Lifehouse Mission ini, untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena efek COVID-19 ini. Saudaraku, Tuhan memberikan kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tetap kita semangat, lakukan tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menebarkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati.